Tadi saya lihat ada beberapa catatan dari Ibu tentang kekuatan juga kelemahan saya pada saat mengajar. Saya telah membaca tadi diantaranya untuk kekuatan, alhamdulillah saya sudah bisa melakukan komunikasi komunikatif dengan anak, kemudian juga bisa mencairkan suasana. Kemudian ada kelemahan saya pada saat tadi mengajar. Yang pertama ini yang saya baca yang pertama ini tentang pengelompokan ya Bu, tentang saya belum bisa mengelompokkan anak mana yang sudah termasuk ke dalam anak-anak yang visual atau yang video dan kinestetik ya Bu. Kemudian kelemahan yang kedua ada tentang saya ini belum mensisipkan dari sisi speakingnya itu Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan, Ibu kan tadi menyampaikan seperti itu. Nah, bagaimana supaya saya ini bisa menciptakan sisi ice breakingnya itu biar menarik Bu buat anak? Bagaimana yang harus saya lakukan? Ya, ice breaking. Pada zaman sekarang kan banyak informasi-informasi yang sering berseliweran, terutama di TikTok ya. Di sana banyak tentang ice breaking yang menarik, yang baru-baru. Boleh tuh kita ikuti, kita laksanakan di kelas supaya anak-anak tidak monoton, gairah belajar masih bisa terjaga gitu. Referensinya bisa melihat di media sosial, terutama di TikTok ya Bu. Nah, yang lagi viral seperti apa mengenai pembelajaran. Pasti anak-anak juga pasti nanti langsung bersemangat kalau belajar seperti itu. Nanti insya Allah saya akan coba ya untuk pembelajaran berikutnya. Kemudian tadi dari sisi ini Bu, pengelompokan anak, bagaimana cara saya untuk mengetahui bahwa anak ini termasuknya ke pengelompokan visual atau audio gitu, bagaimana Bu yang harus saya lakukan? Nah, pengelompokan itu dimulai sejak awal pembelajaran, harusnya dilaksanakan dengan cara memberikan soal-soal diagnostik ya, sehingga nanti anak-anak bisa terlihat siapa nih kelompok siapa nih siswa yang kelompoknya masuk ke dalam visual, kemudian auditory dan kinestetik. Nah, setelah dilakukan percobaan atau mengidentifikasi kelompok tersebut, jadi nanti setiap pembelajaran sudah terbentuk kelompoknya, jadi lebih mudah ya Bu? Jadi lebih mudah. Nah, biasanya kalau misalnya anak-anak yang masuk ke dalam visual, anak-anak itu lebih senang melihat gambar, lebih senang melihat video. Nah, seperti itu. Kalau misalnya auditory, anak-anak auditory ini adalah anak-anak yang sering atau suka dengan masalah misalnya berdiskusi, ke suara ya, mendengar rekaman ya. Nah, kalau kinestetik ini anak-anak yang biasanya anak-anak yang lebih lincah, yang senang permainan, kemudian melakukan hal dengan melakukan percobaan dengan tangannya gitu. Nah, kalau misalnya sudah ditentukan ketiga kelompok itu, jadi mereka nanti menyerap materi bisa terserap dengan gaya belajar masing-masing. Nah, seperti itu. Kan kadang kalau misalnya anak, Ibu waktu kemarin lihat anak-anak mungkin ada yang masih melamun, kemudian masih rada gimana gitu. Nah, mungkin beliau buka kan kemarin pakai media gambar ya. Hanya gambar Bu. Mungkin yang masih seperti itu, mungkin dia masuknya ke dalam pengelompokan cara belajar yang mana nih. Nah, begitu. Jadi nanti kita bisa tahu dan semuanya jadi bisa memahami dengan gaya belajarnya masing-masing. Oke.
Oke, insya Allah Bu, nah, kedepannya saya akan terapkan. Terima kasih atas saran-saran yang Ibu berikan yang sangat luar biasa. Tentunya menjadi masukan untuk perbaikan saya dalam mengajar ya Bu. Terima kasih untuk refleksi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibu sehat selalu ya. Lancar ya kuliahnya. Ya. Ini katanya seberapa menit?